Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puju Novianti dengan NIM 1714131 dari jurusan Ekonomi Syariah 6A dengan mata kuliah Manajemen Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Yani mengenai UTS hari ini. Yang pertama itu dasar hukum dari perbankan. Dasar hukum dari perbankan itu sendiri dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Yang kedua itu independensi dalam interdependensi, yang dimana walaupun BI merupakan lembaga independen tetapi perlu dilakukan koordinasi secara konsultif dengan pemerintah. Kenapa? Karena tugas-tugas yang ada di BI ini merupakan yang tidak bisa terpisahkan gitu, yang tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi nasional secara keseluruhan. Yang kedua itu koordinasi antara BI dengan pemerintah dalam sidang kabinet, yang dimana di dalam sidang itu membahas tentang ekonomi, perbankan, keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas BI. Selain itu, BI juga dapat memberikan masukan, pendapat, pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN, yang dimana itu semua berkaitan dengan tugas-tugas di BI serta wewenangnya. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan bank, di mana kegiatan bank itu yang pertama menghimpun dana atau funding. Di dalamnya itu ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dari ketiga simpanan ini, dari mulai yang mudah dicairkan sampai sulit untuk dicairkan. Yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat atau lending, yang di dalamnya itu ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga itu jasa-jasa bank lainnya. Contohnya itu seperti transfer, kirim uang antar bank atau beda bank, terus ada clearing, ada bank card, ada bank notes atau falas, referensi bank, dan masih banyak lagi. Lalu di bank juga menerima setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Terus bank juga melayani pembayaran seperti pembayaran gaji, pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Dan dalam pasar modal, perbankan itu bisa menjadi wali amanat, penanggung, dan perdagangan efek. Oke, yang terakhir ini saya akan menjawab mengenai tentang pendapat saya sendiri mengenai virus COVID-19. Dengan adanya virus COVID-19 ini sudah pasti banyak sekali imbas yang didapatkan oleh seluruh negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya itu Indonesia, di mana imbas yang didapatkan oleh Indonesia dalam bidang perekonomian itu sudah tentu banyak banget. Contohnya aja itu ada di beberapa sektor seperti perdagangan dan pariwisata itu terancam mati karena virus COVID-19 ini. Lalu di perbankan juga mengalami imbasnya gitu, terkena imbasnya, yaitu seperti penurunan suku bunga, nilai mata uang terperosok, lalu perlambatan pada kredit, dan masih banyak lagi gitu. Lalu yang kalau misalkan ditanya pemerintah ini sudah
pemerintah ini sudah bagus tidak dalam menanggulangi virus COVID-19 ini. Menurut saya itu kurang kurang bagus sih gitu, kurang efektif lah gitu. Soalnya kalau menurut saya, yang setahu saya gitu, pemerintah ini mengambil kebijakan social distancing itu kurang efektif menurut saya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dengan melakukan social distancing, oke, kita bisa melakukan social distancing, tapi itu tidak menutup kemungkinan dengan melakukan itu virus ini bisa berkembang gitu loh. Tidak menutup kemungkinan, karena pada dasarnya citra jiwa seorang, maksud saya masyarakat Indonesia itu kan jiwa pekerja. Jadi ketika pemerintah melakukan kebijakan social distancing, itu tidak akan didengar, tidak akan diindahkan, tidak akan dilakukan gitu, tidak akan dilaksanakan, karena pada dasarnya citra dan jiwa seorang masyarakat Indonesia itu seorang pekerja, bukan seorang bos gitu maksudnya. Jadi seorang pekerja. Dan kalau menurut saya tuh ini kurang efektif banget, karena setiap harinya itu selalu ada saja korban yang didiagnosa positif COVID-19 gitu. Dan menurut saya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu ya dengan cara lockdown gitu, gak cuma social distancing tapi dengan cara lockdown. Karena dengan melakukan lockdown di beberapa daerah yang dikatakan sudah masuk ke dalam zona merah, itu memberikan sedikit membantu lah gitu, membantu perekonomian Indonesia juga, membantu masyarakat Indonesianya juga gitu. Karena pada dasarnya saya tahu pemerintah sekarang itu bingung memilih menyelamatkan perekonomian atau menyelamatkan masyarakat gitu. Tapi menurut saya, kenapa pemerintah tidak menerapkan lockdown gitu di beberapa titik daerah yang dikatakan sudah terancam zona merah, seperti Jakarta contohnya. Jakarta, ibu kota Indonesia, walaupun itu sudah dikatakan zona merah, tetapi kenapa belum ada kata lockdown di sana? Makanya kenapa banyak orang-orang yang dari Jakarta untuk mudik ke kampungnya masing-masing, ketika sudah sampai ke kampungnya masing-masing di sana tersebar virus gitu. Karena pada dasarnya di kota zona merah saja tidak diadakan lockdown gitu, karena social distancing itu tidak efektif menurut saya. Kenapa pemerintah tidak responsif? Kenapa pemerintah tidak cepat tanggap gitu dengan datangnya virus berbahaya ini? Kenapa tidak langsung dilakukan lockdown gitu loh? Kenapa harus lakukan social distancing, cuci tangan yang bersih lah, inilah itulah? Tapi menurut saya itu kurang efektif kalau misalkan tidak diberlakukannya lockdown gitu. Menurut saya seperti itu. Lockdown itu menurut saya penting sih untuk daerah-daerah yang zona merah gitu. Lalu bagaimana cara manajemen bank dalam menangani kasus virus COVID-19 ini? Kalau menurut saya melihat dari sisi nilai mata uang rupiah. Karena pada tanggal 24 Maret kemarin, ketika saya baca di salah satu artikel di media sosial bahwa nilai mata uang rupiah Indonesia itu anjlok sekitar 17.000. Sebenarnya menurut saya bagaimana? Seharusnya manajemen bank ini harus sudah siap siaga gitu, harus sudah siap punya katakanlah cadangan gitu, ketika negara ini mengalami suatu masalah gitu. Seharusnya bank ini harus bisa mempunyai cadangan gitu, jadi harus sudah siap. Gak kayak sekarang gitu, sekarang nilai mata uang anjlok sampai 17.000, tetapi dari pihak banknya menurut saya itu belum ada pergerakan gitu loh. Jadi semuanya itu masih bertumpu pada social distancing dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya ya, bank itu seharusnya, manajemen bank harus lebih responsif, harus lebih cepat tanggap, harus lebih peka gitu loh terhadap terhadap
kejadian-kejadian yang tidak terduga pada suatu negara itu nanti, seperti sekarang gitu kan, yang dimana yang diprediksi bahwa virus ini tuh akan dalam jangka panjang gitu loh. Jadi mau nggak mau harus bisa gitu loh menerima, harus bisa memberikan solusinya secara langsung, solusi cepat tanggap gitu loh. Jadi biar Indonesia ini nggak begitu terpuruk banget gitu. Terus di samping itu juga harus ada pelonggaran dalam kredit, terutama untuk keluarga-keluarga yang miskin, katakanlah seperti itu. Dan terus satu lagi juga diusahakan untuk saham-saham, untuk yang menabung saham di Indonesia atau yang investasi di Indonesia itu, saya sarankan lebih baik dan lebih bagus lagi itu orang-orang pribumi yang menanam saham di negaranya sendiri, bukan di negara asing. Karena ketika ada bencana seperti ini, akhirnya investasi orang asing itu mencabut gitu, itu keluar dari sahamnya gitu. Jadi akhirnya ya sekarang anjlok gitu. Jadi Indonesia tidak punya cadangan. Coba kalau misalkan yang menanam saham itu asli orang Indonesia, asli orang pribumi gitu, jadi tidak seperti ini, jadi tidak begitu anjlok seperti ini, seperti itu. Jadi menurut saya dari pihak banknya harus lebih cekatan, harus lebih cepat tanggap kalau memang ada kalau memang ada peristiwa seperti ini gitu. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.